Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Hari ini kita akan belajar IPA ya, kelas 5 tema B atau tema 2, yaitu tentang pernapasan pada manusia. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang pernapasan pada hewan ya. Ternyata di pernapasan pada hewan itu sama dengan pernapasan pada manusia. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru seperti itu. Jadi ada beberapa pernapasan pada hewan sama dengan pernapasan pada manusia. Nah, minggu ini ya kita akan membahas tentang pernapasan pada manusia. Oke, perhatikan pernapasan pada manusia itu adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru seperti digambar ya. Bernapas merupakan kegiatan tubuh yang tidak bisa kita sadari. Ketika bernapas, kita menghirup udara atau oksigen dari lingkungan dan kemudian mengembuskan karbon dioksida. Jadi kita mengeluarkannya karbon dioksida dan kita menghirupnya adalah adalah udara oksigen. Oke. Organ pernapasan. Pernapasan pada manusia dilakukan organ pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, seperti yang digambarkan ya, seperti yang digambarkan. Oke. Di sini ada gambar hidung ya. Ini adalah alat pernapasan hidung. Dan di sini adalah gambar tenggorokan ya. Ini juga termasuk bagian dari pernapasan. Dan di sini ada paru-paru. Nah, di sini nih bagian sini ya adalah paru-paru ya. Paru-paru kita ada dua, kanan dan kiri. Nah, saluran ini adalah tenggorokannya dan ini adalah hidungnya. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu ya. Ini adalah gambar hidung ya. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Oke, Ibu akan membahasnya. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur agar suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada intinya, udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Oke, perhatikan. Ini adalah gambar hidung. Di dalam gambar hidung, ini ada namanya rambut-rambut, yaitu fungsinya untuk menyaring kotoran yang ada di dalam luar ya. Untuk menyaring nih, misalkan ada udara kotor atau asap segala macam, nah ini fungsinya untuk menyaring. Seperti itu. Nah, di dalam hidung itu ada 3 proses ya. Penyaringan udara, ini namanya penyaringan udara ya. Habis penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Nah, di dalam sini ada namanya 3. Setelah penyaringan, lalu ada penghangatan dan kelembaban udara. Sehingga kita bisa bernafas dengan baik. Seperti itu. Baik. Sekarang kita akan yang kedua, bahas tentang tenggorokan. Nah, tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Saluran pernapasan tenggorokan tampak pada gambar. Oke, Ibu kasih tahu. Ini garis yang pertama adalah tekak atau faring. Merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara. Lalu, ini gambar yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring.
menghubungkan faring dengan trakea. Pada pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut epiglotis. Saat menelan makanan dan minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernafas. Dan ini gambar yang ketiga adalah batang tenggorokan atau trakea. Merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan ini adalah gambar yang terakhir. Cabang trakea atau bronkutus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru, ya. Nah, ini adalah salurannya, ya. Di saluran tenggorokan seperti itu. Bagaimana caranya bernafas dari hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru, dan terakhir adalah paru-paru. Kita akan bahas paru-paru. Oke, ini adalah gambar paru-paru, ya. Paru-paru terletak di dalam rongga dada atau toraks. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang membentuk bronkiolus. Bronkiolus bercabang-cabang lagi menjadi cabang lebih halus, lebih kecil, yang ujungnya membentuk suatu kantong yang disebut alveolus. Dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu adalah tentang paru-paru, caranya paru-paru. Baik, tadi sudah dijelaskan ya organ pernapasan pada hewan, pernapasan pada manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya, paru-parunya ada kanan dan kiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.